Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad ibn Abdullah khatimin nabiyyin wa ba'du. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Masuk kita pada hadis yang ke-42. Pada pembahasan hadis ini mempunyai judul larangan bertasyabuh atau menyerupai. Adapun hadisnya mari kita baca. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Arti hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk bagian dari mereka. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, pengertian hadis. Berdasarkan hadis yang sudah kita baca tadi, maka dapat kita ambil pengertian atau pelajaran bahwa yang pertama, larangan bagi kita orang beriman untuk menyerupai orang kafir, orang munafik, orang fasik, dan semua jenis orang yang berakhlak dan berperilaku buruk dalam bentuk apapun itu. Di antara bentuk tasyabuh atau menyerupai orang-orang kafir, orang-orang yang berakhlak buruk adalah dalam soal satu penampilan. Berpenampilan sesuai seperti gaya mereka berpakaian, gaya mereka berdandan dan lain sebagainya. Bila mana seorang muslim ikut termakan atau mengikuti langkah-langkah mereka, na'udzubillah minasyarri dzalik, berarti seorang muslim tersebut termasuk golongan mereka. Kedua adalah perilaku. Ketiga adalah beretika, akhlak, tata krama. Apa yang dilakukan oleh orang kafir diikuti, maka ini termasuk yang dilarang di dalam hadis ini. Yang keempat adalah berjalan di atas jalan hidup dan petunjuk mereka. Misalkan di dalam menerapkan prinsip hidup, kita memakai filosofinya orang barat, yakni filosofi mereka semuanya berorientasikan pada materi, pada dunia. Kemudian kita sebagai orang yang beriman memakai patokan hidup sesuai dengan filosofi mereka, yakni patokan materi, maka sungguh sengsara dan sungguh binasa bila mana orang yang beriman mengikuti prinsip hidup mereka. Kemudian yang kelima boleh kita sampaikan lagi adalah dalam soal akidah. Orang Islam, orang beriman sudah mempunyai prinsip akidah sendiri, mempunyai tauhid, mempunyai la ilaha illallah Muhammad Rasulullah beserta rangkaiannya. Bila mana ada orang beriman kemudian menyerupai akidahnya orang kafir, misalkan orang Kristen, ada orang beriman menyerupai akidah mereka bahwa mengatakan Allah itu punya anak, Allah itu punya istri dan seterusnya, maka ini berarti dia telah jelas-jelas kafir. Meskipun dia mengakunya beriman dan Islam, ketika dalam soal prinsip ini menyerupai mereka meskipun itu hanya satu poin saja dalam akidah, maka berarti dia termasuk golongan dari orang kafir tersebut. Na'udzubillah min syarri dzalik. Itu 5 perkara yang sering orang beriman tak terasa atau bahkan sengaja ikuti langkah orang-orang kafir. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Ta'ala dari segala macam tasyabuh kepada orang-orang kafir. Amin. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Terus apa yang harus kita perbuat? Maka sebagai seorang muslim seharusnya kita tidak malu-malu untuk menunjukkan kemusliman kita. Kita harusnya pede, percaya diri untuk memperlihatkan identitas muslim kita. Kekhasan keislaman kita harus kita pertontonkan kepada manusia ini. Kita punya tradisi sendiri, kita punya
aturan hidup sendiri yang ditata oleh Islam. Seharusnya kita tidak malu-malu dengan aturan yang sudah ditetapkan dalam Islam ini. Tapi faktanya umat Islam di akhir zaman ini justru malah kebalik. Mereka lebih cinta dengan adat dan tradisinya orang kafir, orang barat, daripada mencintai tradisinya sendiri. Dalam soal berpakaian misalkan, di mana Rasulullah SAW menyukai pakaian gamis yang berwarna putih. Kemudian juga Rasulullah SAW juga suka memakai peci, suka memakai sorban. Namun kenyataannya umat Islam di akhir zaman ini mereka malu-malu. Mereka malu-malu untuk mempertontonkan pakaian sunnah Nabi ini. Lebih-lebih ketika mereka berada di tempat umum, mereka malu untuk mempertontonkan identitas Islamnya ini. Padahal ini adalah ajaran Islam. Begitu juga mungkin bagi mereka yang berjilbab. Kadang-kadang mereka juga diselimuti rasa malu yang tinggi ketika bertemu dengan teman-temannya yang tidak berjilbab, dan berbagai macam contoh lainnya. Seharusnya kita tidak seperti itu. Kita harusnya lebih pede menjalankan Islam ini. Orang kafir saja yang mereka tidak mempunyai aturan hidup yang pasti dari kitab suci, mereka pede dengan melakukannya. Mereka melakukannya. Lawang kita sebagai orang mukmin, orang yang paling mulia di mata Allah, kok malah malu-malu untuk mempertontonkan, memperlihatkan keislaman kita ke khalayak umum. Harusnya kita akan introspeksi diri. Namun begitu ikhwani wa akhwati rahimakumullah, sebagai manusia akhir zaman memang sudah diprediksi oleh Nabi Muhammad SAW bahwa umat ini akan mengikuti langkahnya orang Yahudi dan Nasara setapak demi setapak. Meskipun orang Yahudi dan Nasara itu mereka masuk ke liang biawak, umat ini pun juga akan mengikut mereka untuk masuk ke liang biawak. Itu faktanya sekarang ini. Kita adalah aktor akhir zaman, aktor daripada prediksi Nabi ini. Maka dari itu, hal ini harus kita sadari betul. Jangan sampai diri kita paling tidak mengikuti apa yang menjadi prediksi Nabi ini. Biarlah mereka melakukan langkah-langkah hidup, perilaku hidup mengikuti langkah-langkahnya orang kafir. Tapi kita sebagai pribadi harusnya kita bisa menjaga diri karena kita memahami hadis Nabi ini. Insya Allah Allah menjaga kita. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, berikutnya perlu kita fahami bahwa setiap orang yang mengikuti langkah zahir daripada orang yang dia idolakan, dari orang yang dia contoh, akan membawa kepada perilaku batin. Misalkan na'udzubillah min syarri dzalik, ada seorang muslim mengidolakan artis K-pop Korea. Awalnya mereka hanya mengikuti, atau seorang muslim ini hanya mengikuti dari sisi zahirnya saja. Misalkan cara bersisirnya, cara berpakaiannya, begitu. Tapi hal itu jangan dianggap remeh. Karena setiap perilaku zahir menggiring dan membawa orang tersebut kepada perilaku batin. Jika orang ini terus-menerus mempertahankan gaya hidup dia ala artis idolanya yang kafir ini, maka lama-kelamaan Allah pun juga akan menyerupakan hatinya dengan hatinya artis idolanya itu. Jika artis idolanya ini adalah kafir, na'udzubillah, orang ini pun juga Allah jadikan hatinya sebagai orang kafir. Karena ingat, zahir mengantarkan kepada yang batin. Oleh karena itu, jangan pernah kita meremehkan perkara-perkara yang zahir yang sekiranya itu hanya sekedar simbolis, tapi ternyata itu membawa kepada perilaku batin, yakni akidah atau keyakinan. Jadi simbolis itu sangat juga berbahaya, mempengaruhi kepada keyakinan batin. Na'udzubillah.
Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, yang dimaksud sabda Nabi fahuwa minhum, maka dia termasuk dari golongan mereka, maksudnya adalah Allah akan mengelompokkan nanti di hari kiamat bersama orang-orang yang dia idolakan, bersama orang-orang yang dia contoh perilakunya. Bila mana seorang muslim yang bernama A mengidolakan artis K-pop yang dia adalah orang kafir, kemudian nanti di hari kiamat Allah akan mengumpulkan si muslim ini dengan orang kafir, artis K-pop ini nanti. Bila mana orang yang diidolakan ini di neraka, ya sudah, muslim ini bersama dia di dalam neraka. Na'udzubillah min syarri dzalik. Oleh karena itu tidak ada yang pantas untuk kita idolakan dan kita junjung tinggi untuk kita teladani kecuali baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana surganya pasti, yang mana beliau adalah sebaik-baiknya manusia, tidak diragukan lagi, pasti beliau mendapatkan kenikmatan surga. Jika begitu, maka harapan bagi kita untuk membersamai Nabi di surga adalah sebuah keniscayaan, sebuah kepastian yang pasti kita akan mendapatkannya. Insya Allah seperti itu. Kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan hati kita dijadikan cinta, mahabbah kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.